Berlalu. Fenomena angin puting beliung terjadi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kejadian ini mengakibatkan puluhan rumah warga rusak akibat diterjang angin puting beliung. Kuatnya terjangan angin membuat atap rumah warga berterbangan. Selain rumah warga, angin puting beliung juga membuat fasilitas umum seperti tiang listrik di ruas jalan roboh. Kemunculan angin puting beliung ini berawal dari adanya awan hitam dan disertai hujan, lalu muncul dari arah barat menuju ke timur dan berputar ke arah utara. Akibat kejadian ini, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin, iNews melaporkan. Puluhan oknum diduga supporter Persija lakukan pengerusakan rumah di Jalan Pejagalan, Kelurahan Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, terekam kamera warga. Puluhan supporter merusak rumah dengan bambu, bahkan membuat pagar roboh. Usai beraksi, oknum supporter ini langsung pergi. Diketahui, pengerusakan terjadi ketika konvoi motor supporter usai Persib melawan Persija. Pengerusakan dipicu dari spanduk Persib yang dipasang di rumah. Awalnya tuh kita lagi ada kumpulan, cuman bukan anak Persib. Nah, kebetulan ada anak Persija lewat. Dikiranya yang kumpul itu anak Persib. Terus di sini ada logo Persib. Nah, jadi semakin kuat mereka tuh, wah ini nih anak Persib. Nah, gitu langsung dihancurin ininya. Ya, ada sepatu juga yang hilang. Sepatu hilang, banner dirusakin. Terus pagarnya dihancurin. Tak butuh waktu lama, polisi langsung mengamankan belasan pelaku. Diketahui, motif pengerusakan karena provokasi dari dalam rumah ketika konvoi melintas. Ini kasus dalam penyidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mama gerbek tempat penjualan obat keras yang berkedok toko kelontong di Kota Depok, Jawa Barat. Yuda Arfandi terdakwa kasus pembunuhan Raden Andante, anak artis Tamara Samara, dituntut hukuman mati. Sejumlah pasangan calon Pilkada 2024 menandatangani deklarasi damai hari ini. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Arlisa Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang untuk hari ini kami awali dari informasi mengenai adanya kecelakaan maut yang melibatkan 2 pengendara motor di Jalan Raya KSU Sukmajaya, Kota Depok dini hari tadi. 1 orang meninggal di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Tabrakan 2 pengendara motor terjadi di Jalan KSU Kota Depok, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat 1 pengendara motor tewas seketika di lokasi kejadian karena luka parah di kepala. Warga dan pengguna jalan yang melintas kemudian mengevakuasi jasad korban ke tepi jalan dan membersihkan darah korban di lokasi kejadian. Menurut saksi mata, kedua korban yang datang dari arah berlawanan memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan tidak sempat lagi menghindari tabrakan. Berarti adu banteng? Iya, kayaknya begitu. Dua-duanya sama-sama sendiri, Mbak? Ngeliatnya sih sendiri yang terjatuh, tapi yang sebelah sana mah nggak tahu, langsung dievakuasi ke sana. Kenceng nggak sih, Mbak, suaranya? Kenceng, sampai keluar api motor yang di situ tuh, sampai nabrak yang barisan motor yang di situ.
Polisi yang tiba di lokasi kemudian membawa jasad korban ke RSUD Cibinong, Bogor. Sementara 2 motor yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi menggerebek kelompok geng motor yang kerap meresahkan masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, komplotan geng motor ini sering melakukan aksi tawuran dan juga melintasi jalan raya dengan menggeber-geber sepeda motor berkenal potbrong. Inilah rekaman kamera amatir warga yang merekam aksi komplotan geng motor Texas menggeber-geber knalpot brong dan mengacungkan senjata tajam di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Aksi para geng motor ini meresahkan warga dan viral di media sosial. Menanggapi keluhan warga, polisi menggerebek markas geng motor Texas di Jalan Menteng Raya, Medan Dene, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, sejumlah anggota geng motor tengah asik bermain judi. Usai dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan 1 senjata tajam jenis parang. Yang kita amankan sementara 10 orang, tim masih pengembangan karena kita masih mengejar ketua geng motor tersebut. Ini berapa? Yang kita amankan ini dari geng motor Texas yang tadi ikut konvoy di Kota Medan. Barang bukti yang kita sita ada kan? Sementara yang 1 sajam, ya, itu berupa kelewang. Kemudian tadi pada saat kita amankan di markas mereka sedang bermain judi kartu. 10 pemuda yang diduga anggota geng motor ini diboyong ke Satreskrim Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperiksa, 10 pemuda ini mengaku hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain yang sudah janjian lewat media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, emak-emak gerebek tempat penjualan obat keras atau obat ilegal yang berkedok toko kelontong di Kota Depok, Jawa Barat. Maraknya penjualan obat ilegal ini membuat resah masyarakat. Sejumlah emak-emak ini mengamuk saat menggerebek sebuah toko obat yang diduga menjual obat-obatan terlarang atau ilegal di Jalan Jakarta Bogor, Curug Bojong Sari, Kota Depok. Cari obatnya, cari! Emak-emak pun memaksa masuk dan langsung melakukan penggeledahan. Tuh obatnya. Saat digeledah ditemukan beragam jenis obat-obatan terlarang seperti tramadol. Setelah aksi penggerebekan, penjaga toko kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Jangan comot. Penggerebekan berawal dari aktivitas anak muda yang mencurigakan di lokasi tersebut. Yang berapa ibu warga sini juga, ibu yang pada ngumpul rame sampai macet total kemarin lah gitu jadiannya. Warga pun meminta pihak kepolisian untuk menutup toko tersebut untuk menghindari dampak negatif yang meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik dilakukan 2 emak-emak di Rejang Lebong, Bengkulu. 2 emak-emak ini membubarkan perkelahian antar sekolah. Aku kirim petunjuk. Inilah detik-detik 2 orang emak-emak yang juga pemegang kamera ponsel di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berupaya membubarkan perkelahian antar pelajar di Desa Kesambe, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam video 50 detik ini, kedua wanita mengendari motor sembari merekam, memarahi, serta mengancam akan memviralkan kejadian tersebut pada para pelajar yang diketahui sedang berkumpul untuk melakukan aksi perkelahian antar sekolah. Ada yang ini pukul-pukulan? Udah ada pukul-pukulan anak yang baju oranye itu nanti kena pukul dah sana. Oh, yang baju oranye kena pukul? Iya, sempat itu, ya, saat itu tinjuan. Tapi lawannya aku udah nengok Nian kemarin. Jadi itu duel 1 lawan 1 gitu ya? Tidak ada keroyokan, tidak sih. Tidak keroyokan, cuman itu mereka itu mungkin anak-anak ini nonton gitu ya? Karena mungkin yang ini kawan mungkin nganter, apa yang mana tidak ngerti. Pokoknya tahu-tahu rame ya. Untuk saat ini, belum diketahui sekolah mana saja yang terlibat dalam aksi. Mengingat banyaknya sekolah yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong yang motif seragamnya relatif mirip. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pelajar MTS yang juga atlet sepak bola di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah dan tergeletak di Jalan Lejen Mashudi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban yang merupakan pemain sepak bola Persikotas Kota Tasikmalaya U14 itu mengalami luka serius di bagian kepala. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Tangis histeris keluarga langsung pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka di Kampung Pelang, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban sebelumnya menjalani otopsi di Rumah Sakit Sartika ASI Bandung setelah mengalami luka serius di bagian kepala. Korban berinisial GGM, usia 14 tahun, merupakan seorang pelajar Madrasah Sanawiyah dan merupakan atlet sepak bola yang sudah malang melintas di berbagai pertandingan. Bahkan korban diketahui seorang pemain Persikotas Kota Tasikmalaya U14. Korban ditemukan tewas di pinggir Jalan Raya Letjen Mashudi, tepatnya di Kampung Negla, Kelurahan Setiajaya, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Kematian korban diduga akibat penganiayaan oleh geng motor yang beraksi di lokasi tersebut. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti kematian korban. Korban diketahui membonceng temannya yang juga terluka akibat insiden ini. Usai kejadian, korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Karena luka korban yang janggal, petugas kepolisian akhirnya membawa korban ke Rumah Sakit Sartika ASI Bandung untuk dilakukan otopsi. Ya, awal kejadiannya pertamanya banyak motor, itu kayak geng motor, gaur-gaur motor gitu. Ada datang lagi motor, beda lagi suaranya, mungkin ada 3 motor gitu. Cuman nggak lama kedengeran kayak bruk gitu, nggak tahu dilempar, nggak tahu dipukulin gimana, nggak tahu. Terus nggak lama gitu dianya bilang udah pulang gitu. Jam berapa itu, Bu? Itu sekitar jam 1-an. Jam 1 malam. Informasi yang dihimpun dari tetangga korban yang membantu membawa korban ke rumah sakit menjelaskan bahwa korban mengalami luka serius di bagian kepala. Korban yang masih duduk di kelas 2 MTS ini diketahui berangkat dari rumah sekitar pukul 5 sore bersama temannya yang juga mengalami luka. Mereka dikabarkan sempat bermain di kawasan Kompleks Olahraga Dadaha sebelum kejadian. Kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 lalu. Keterangan para saksi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim. Diduga ada kejanggalan, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saksi-saksi tersebut diantaranya 3 ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Meminta keterangan ahli, pada hari ini telah kita undang dan telah siap 3 orang ahli pidana, yaitu Profesor Mujakir, Dr. Solihudin, dan Profesor Cudri Sitompul. Di samping 3 ahli pidana, kita akan hadirkan juga ahli laka lantas, yaitu Dr. Yuspan, kemudian ada ahli kedokteran forensik, Dr. Yoni ya, kemudian ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, selain ahli ini, kami apabila waktunya cukup, kami akan memeriksa 2 orang saksi fakta yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana ini pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK tentang usulan pelaksanaan sidang peninjauan kembali digelar di tempat kejadian perkara. Permintaan ini disampaikan agar Majelis Hakim dapat memahami perkara secara utuh. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan.
Upaya PK para terpidana hingga saat ini pun masih terus dilakukan. Kuasa hukum menghadirkan teman dekat almarhumah Vina sebagai saksi dalam sidang PK pada Rabu siang. Dalam kesaksiannya, pemirsa, Widi dan Mega menerangkan dirinya masih bersama Vina sebelum Vina tewas bersama pacarnya Eki pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Bahkan pada menjelang Vina tewas, Widi dan Mega sempat berkomunikasi melalui ponsel. Dua sahabat almarhumah Vina ini sangat berharap agar kasus segera tuntas dan terungkap sehingga almarhumah Vina bisa tenang. Kesaksiannya dalam sidang PK juga berharap dapat membantu Novum yang bisa membantu mengungkap kasus sebenarnya. Harapannya yang pertama bisa menjadi novum baru yang sangat-sangat bisa membebaskan yang ketujuh ini. Harapan kedua saya biar teman saya ini cepat tenang. Ya. Agar segera tuntas juga. Saya kasihan yang 7 terpidana ini, saya yakin dia nggak bersalah. Pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat Bandung diwarnai kericuhan. Ainus Siang akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama Ainus Siang, pemirsa. Pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta Senin sore diwarnai kericuhan di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Para supporter mulai ricuh sejak pertengahan pertandingan hingga puncaknya pada akhir pertandingan. Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta diwarnai kericuan oleh para supporter. Kericuan para supporter mulai terjadi sejak pertengahan pertandingan dan semakin memanas jelang akhir laga pertandingan. Para supporter melempar flare ke arah lapangan yang nyaris mengenai para petugas keamanan dan juru kamera. Usai pertandingan, para supporter masuk ke dalam lapangan dan merusak peralatan, bahkan mengeroyok steward yang berjaga di pinggir lapangan dengan menghantamkan kursi. Beruntung petugas kepolisian bisa meredam kericuan dan meminta para supporter untuk segera meninggalkan lapangan dan balik ke rumah masing-masing. Di akhir pertandingan, Persib unggul 2-0 atas Persija Jakarta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Mangestu, Ainus melaporkan. Pemirsa, masih dari Bandung, Jawa Barat, Aliansi Serikat Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Pada Senin siang, mereka menuntut kenaikan upah minimum di tahun 2025 menjadi 10%. Agar seluruh masa aksi bisa terkawal. Ratusan buruh dari berbagai aliansi se-Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dalam aksinya, buruh mendesak PJ Gubernur Jawa Barat segera menerbitkan SK tentang skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Selain itu, mereka juga menuntut kenaikan upah pada tahun 2025 sebesar 8 hingga 10% dari upah minimum kabupaten kota. Adalah kita menolak peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 sebagai dasar acuan penetapan upah minimum untuk 2025. Karena kita melihat apabila itu masih formulanya digunakan, maka untuk tahun 2025 itu hampir sama kenaikannya dengan tahun 2024, yaitu 0,1, 0,3, dan bahkan akan ada yang naik di bawah 10.000. Kita sudah coba formulasikan. Jika tuntutan mereka tidak digubris, aliansi buruh mengancam akan memblokade jalan tol serta melakukan mogok massal hingga pemerintah mengabulkan tuntutannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang ibu di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara melukai leher bayinya yang baru berusia 18 hari hingga tewas. Diduga pelaku kecewa karena anak yang dilahirkannya tidak sesuai dengan keinginannya. Bayi laki-laki yang masih berumur 18 hari tewas bersimbah darah di atas tempat tidurnya dengan luka sayatan benda tajam di bagian leher. Diduga pelaku pembunuhan adalah ibu kandungnya sendiri berinisial YW 33 tahun, warga Dusun 3, Desa Bangunrejo, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi pada Senin pagi diketahui tetangga pelaku saat berucap, "Lihatlah anakku itu." Setelah melihat korban, Muharni berteriak minta tolong dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Batu untuk diotopsi. Yang baru berusia 18 hari, berjenis kelamin laki-laki, berinisial MA. Pelaku tidak lain adalah ibu kandung dari korban yang berinisial YW, usia 33 tahun. Dugaan sementara, ibu yang berbuat sadis tersebut kecewa telah melahirkan anak laki-laki sebab YW sangat menginginkan anak perempuan. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus pembunuhan Raden Andante Khalif Pramudityo, anak pasangan artis Samara Samara dan Angger Dimas Yuda Arfandi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang lanjutan, Yuda dituntut pidana mati. Sidang kasus kematian Dante, bocah 6 tahun yang melibatkan terdakwa Yuda Arfandi, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin siang. Dalam sidang agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum, dihadiri ibu dan nenek korban. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan ahli di persidangan, jaksa penuntut umum menilai tidak ada yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Terlebih terdakwa Yuda Arfandi melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP terhadap Dante. Atas perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menenggelamkan kepala korban sebanyak 12 kali di kolam renang, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana maksimal yaitu pidana mati. Rencananya sidang akan kembali digelar 7 Oktober 2024 dengan agenda pembelaan terdakwa. Polisi memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi merupakan remaja anggota kelompok geng motor yang hendak tawuran di wilayah Bojong Menteng, Rawalumbu pada Sabtu dini hari. Mereka diduga melompat ke kali saat dikejar tim patroli. Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus penemuan 7 jenazah yang ditemukan mengambang di aliran Kali Bekasi, belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Ketujuhnya diduga hendak melakukan tawuran di wilayah tersebut. Hal ini terungkap usai polisi mengamankan 22 remaja pelaku tawuran yang membawa senjata tajam berjenis celurit. Polisi pun memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi tergabung dalam kelompok geng motor yang sama dan hendak tawuran pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka lalu melarikan diri saat kedatangan tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota. Setelah melihat adanya kedatangan tim presisi, remaja yang berkumpul di tempat tersebut kemudian melarikan diri kocar-kacir. Ada yang mengarah ke perumahan
warga di Jalan Satopai 1 dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi. Jadi dari keterangan para saksi kami memperoleh keterangan bahwa ada beberapa saksi yang meloncat ke Kali Bekasi. Selain mengamankan 22 remaja pelaku tawuran dan belasan senjata tajam, polisi juga mengamankan puluhan sepeda motor yang digunakan pelaku. Sementara polisi membuka posko pengaduan orang hilang dan menghimbau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memperbaharui informasi mengenai gegernya 7 jasad di Kali Bekasi, kami sudah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat siang, Jen. Apakah sudah ada perkembangan informasi terkait identifikasi dari ke-7 jenazah? Selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Hari ini untuk update identifikasi di Rumah Sakit Polri, ini masih terus berlanjut dilakukan hari ini, yakni identifikasi antara hasil autopsi yang sudah dilakukan pada hari kemarin dengan dicocokkan dengan data-data yang diberikan atau dilaporkan oleh keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya yang memang sudah melapor ke kepolisian Polres Metro Bekasi Kota ataupun langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Sementara itu hingga saat ini, hingga sore kemarin update terakhir baru 5 keluarga yang melaporkan bahwa mereka kehilangan salah satu anggota keluarganya dan diduga itu salah satu dari jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri adalah anak atau anggota keluarga mereka. Sementara itu kalau dari Rumah Sakit Polri sendiri menyatakan mereka menghadapi beberapa kesulitan, salah satunya yakni data yang dilaporkan atau diberikan oleh pihak keluarga yang melapor ini masih kurang, karena kalau dilihat dari jenazah yang memang diautopsi pada hari kemarin ini tidak memungkinkan untuk dicek atau diidentifikasi secara visual, sehingga mereka harus melakukan identifikasi menggunakan data antemortem dan juga data postmortem. Ini sangat diperlukan, diantaranya data antemortem ini data dari keluarga berisi identitas dan juga dokumen-dokumen tertentu, kemudian data postmortem di mana ini menganalisis bagaimana bentuk tulang, bentuk gigi dari jenazah dan juga dicocokkan dengan pihak keluarga ataupun dengan mereka memberikan foto-foto anak mereka dan untuk dilaporkan dan juga nantinya akan dicocokkan ke hasil autopsi para jenazah yang sudah dilakukan hari kemarin. Dan hari ini masih dilanjutkan proses identifikasi, yakni mencocokkan antara hasil autopsi dan juga data antemortem dan juga data postmortem dari pihak keluarga tersebut. Dan jika memang hari ini sudah ada jenazah yang berhasil diidentifikasi atau dicocokkan data-data tersebut dengan data yang dilaporkan keluarga, maka jenazah tersebut dapat langsung dipulangkan atau diserahkan kembali ke keluarganya. Namun hingga saat ini kami belum melihat tanda-tanda adanya pemulangan jenazah atau penyerahan kembali jenazah yang ada di rumah duka atau di ruang transit jenazah di Rumah Sakit Polri kepada keluarga, dan juga hingga saat ini belum ada keluarga yang datang. Namun tentu saja nanti akan kami lihat apakah hari ini sudah ada jenazah yang bisa dibawa pulang oleh keluarganya, mengingat pihak Rumah Sakit Polri hari ini kembali melakukan identifikasi terkait hasil autopsi tersebut. Dan pihak Rumah Sakit Polri dan juga pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat karena baru 5 keluarga yang melapor dan jenazah yang ditemukan ada 7 jenazah. Ini pihak kepolisian dan Rumah Sakit Polri mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika ada merasa anggota keluarganya yang belum pulang atau hilang. Demikian saya kembalikan ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Jen Cahyani langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Berarti untuk dari pihak keluarga yang sudah melaporkan anggota keluarganya yang hilang harus melengkapi data-data antemortem dan postmortemnya. Selamat kembali bertugas Jen Cahyani. Pemirsa, kericuhan terjadi antara 2 pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda.
Pemirsa, kericuhan terjadi antara dua pendukung calon bupati dan wakil bupati Pekalongan, Jawa Tengah. Bentrokan diduga akibat salah paham antar kedua pendukung. Kericuhan terjadi jelang pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Pekalongan, Jawa Tengah di depan kantor KPU Pekalongan. Kedua pendukung pasangan calon saling serang dan membuat suasana di sekitar kantor KPU Pekalongan mencekam. Untuk mencegah kericuhan semakin membesar, polisi dan TNI langsung mengamankan sejumlah orang. Akibat kericuhan ini, sejumlah orang terkena lemparan batu. Mobil yang berada di depan kantor KPU pun menjadi sasaran warga. Diduga kericuhan akibat salah paham antar kedua pendukung. Dari lokasi kejadian, polisi berhasil mengamankan sejumlah orang yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Itu penyebabnya adalah kesalahpahaman, jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari masyarakat. Saya sebagai Kapolres menjamin atau memberikan jaminan keamanan dan tentu kita akan bekerja 1x24 jam untuk menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Sementara rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan berjalan lancar. Pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana Fadia Arafik Sukirman mendapat nomor urut 1. Pasangan ini diusung Partai Gerindra, Perindo, PKB, Golkar, P3, PKS, Demokrat, Nasdem, dan Gelora. Sementara lawannya yaitu Riswadi Muhammad Amin yang diusung PDI Perjuangan mendapat nomor urut 2. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pencabutan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau sempat diwarnai kericuhan. Peristiwa ini terjadi saat salah seorang tim sukses pasangan calon membentangkan spanduk dalam rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut yang digelar oleh KPU Riau. Inilah suasana keributan saat rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang digelar KPU Riau. Salah seorang tim sukses membentangkan spanduk bergambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diteriaki oleh pendukung pasangan calon lainnya. Akibatnya terjadi kericuhan dan saling sahut antara para pendukung calon yang hadir. Meski keributan ini tidak berlangsung lama, KPU Riau langsung mengerahkan petugas untuk mengamankan spanduk tersebut dan meminta massa pendukung untuk tenang. Mohon tenang agar rapat pleno kembali dilanjutkan dan masing-masing pasangan calon mencabut nomor undian penetapan nomor urut. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau diikuti oleh 3 pasangan calon. Kita mau menciptakan kampanye yang betul-betul taat aturan dan taat terhadap norma-norma, menghargai budaya kita sebagai Melayu, yang santun, yang mengedepankan nilai-nilai agama. Kita lihat tadi kita kan panitia sudah mencegah supaya tidak meluas, dan ini kita apresiasi sehingga pelaksanaan ini berjalan tertib dan aman dan lancar. Sepintas tadi saya lihat ada gambar dan juga nomor, kita intinya kan sudah selesai, sudah cooling down. Saya rasa tidak perlu dibesar-besarkan lagi karena memang substansi sudah dapat dan kita berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini terulang. Setelah pencabutan nomor urut, masing-masing pasangan calon menandatangani kesepakatan pemilu kada damai. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur digelar serentak di seluruh Indonesia. Seluruh calon yang akan berlaga menghadiri pengundian nomor urut. Di Pilkada Jawa Timur, pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2.
Sementara pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3 dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Menariknya, usai pengundian, masing-masing calon memberikan statement yang tidak biasa, mulai dari berdendang hingga pantun. Mangan enak ya bebek Madura, mari ngono ngombene es degan, mau Jatim makin sejahtera, ayo kita bersama lanjutkan. 3 itu kebiasaan kita, wudhu pun ngulangi 3 kali, bacaan sholat pun ketika sujud 3 kali, rukuk pun 3 kali. Mudah-mudahan ini bisa cara Allah untuk mengingatkan orang-orang gampang mengingat nomor 3. Sementara itu, KPU Jawa Barat telah menetapkan 4 pasangan calon di Pilkada Jawa Barat. Pasangan Acep Adam di PKDI mendapat nomor urut 1, pasangan JJ Ronald nomor urut 2, Ahmad Syaiqo Ilham Habibi nomor urut 3, sedangkan pasangan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan mendapat nomor urut 4. Baik. Di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan Lutfi Tatsyasin mendapat nomor urut 2. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya. Sementara pengundian nomor urut juga dilakukan di Banten dan Sumatera Utara pada Senin malam. Seluruh paslon kini bersiap dengan strategi memenangkan suara masyarakat. KPU Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut paslon Cagup-Cawagup Sumatera Utara. Pilgub Sumatera Utara diikuti 2 pasangan calon. Paslon Bobi Nasution Suryah mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mendapat nomor urut 2. Saat berpidato, Bobi dan Edi saling sindir. Kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Bersyukur kita kepada Tuhan karena malam ini kita bisa bersama-sama menikmati demokrasi Republik Indonesia terkhusus di Sumatera Utara. Kita lakukan demokrasi, ini pesta demokrasi. Kita bersenda gurau, kita berbahagia. Di tempat ini tidak ada tekanan-tekanan dan intervensi. Pentahapan demokrasi pada malam ini sangat penting untuk kita melangkah ke depan. Saya tidak berbicara untuk visi dan misi. Nanti disiapkan oleh KPU pada saat kita berbicara itu. Tetapi pada malam ini saya hanya menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara. Bukan milik kami, apalagi milik dia. Pengundian nomor urut di Provinsi Banten menetapkan pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi dengan nomor urut 1. Sementara pasangan Andra Sauni Dimiati Natakusumah mendapat nomor urut 2. Seluruh paslon gubernur dan wakil gubernur selanjutnya akan mengikuti masa kampanye. Kampanye Pilkada 2024 dimulai pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024.
Tim Liputan, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Jakarta menggelar pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Senin malam. Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah menggelar pengundian nomor urut bagi pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Jakarta 2024 di kantor KPU Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Senin malam. Dari hasil pengundian nomor urut, pasangan calon Ridwan Kamil Suswono mendapatkan nomor urut 1. Kita harus percaya diri, kita harus meyakini, insya Allah warga Jakarta yang memang cerdas dan pintar bisa memilih kita yang akan memberikan solusi yang relevan pasca Jakarta tidak lagi jadi ibu kota. Teriring salam saya kepada seluruh pasangan paslon. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya keselamatan sampai akhirnya nanti kita bertemu dengan takdir di tanggal 27 November kalau tidak salah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat menuju slogan kami adalah Jakarta Baru menuju Jakarta Maju. Sementara pasangan calon jalur independen Dharma Pangrokun dan Kunwardana mendapat nomor urut 2. Kami menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kenyamanan, kedamaian selama masa kampanye yang akan datang dengan tetap memegang kesantunan agar keharmonisan dan adab tetap kita jaga. Seringkali kita menyampaikan teori-teori tentang hal-hal yang baik, tapi dalam pelaksanaannya kita melakukan strategi-strategi yang tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno mendapat nomor urut 3. Ini bukanlah ganti buku, tetapi melainkan membuka bab baru untuk kita isi bersama. Mari kita berkompetisi bersama, bertanding bersama, tetapi yang paling penting kami berjanji tidak akan membawa politik agama, identitas, etnisitas, dan penuh dengan riang gembira. Maka untuk itu saya dan Bang Dul selama ini keliling kami telah berdiskusi dengan para mantan gubernur, mulai dari Bang Foke, Bang Yos, Pak Ahok, Mas Anies ketemu di Car Free Day, dan juga para tokoh yang ada, mulai dari Pak JK, Pak SBY, Ibu Megawati, dan para tokoh yang lainnya. Kami mendapatkan banyak sekali masukan, saran yang mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan bagi kita bersama untuk membuat Jakarta lebih baik. Nantinya nomor urut akan dipakai oleh para pasangan calon untuk berkampanye yang akan dilaksanakan pada 25 September hingga 24 November 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Anies Baswedan berpesan kepada pendukungnya atau yang biasa dikenal sebagai anak Abah. Anies meminta pendukungnya untuk mempelajari gagasan dan juga rencana dari para calon yang akan berkompetisi di Pilkada Jakarta nanti. Sosok mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan masih menarik. Pendukungnya yang biasa dikenal sebagai anak Abah pun masih menjadi rebutan pasangan yang berkompetisi di Pilkada Jakarta nanti. Publik pun menerka-nerka kemanakah arah dukungan Anies karena hingga kini Anies belum menentukan pilihan. Ia juga meminta anak Abah agar tidak terburu-buru dalam memilih. Karena itu bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah,
Jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal sekurang-kurangnya lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru, sepanjang waktunya. Jadi saya berharap pada semua sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Dari Jakarta kita menuju ke Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, 3 paslon gubernur dan wakil gubernur NTB telah mendapatkan masing-masing nomor urut usai pengundian. Paslon Rohmi Firin dengan nomor 1, Paslon Zul Uhel nomor 2, dan Paslon Iqbal Dinda nomor 3. Pengundian nomor urut juga digelar di NTB. Hasilnya Paslon Siti Rohmi Jalilah Musyafirin nomor 1, Paslon Zulkifli Mansyah Suhaili nomor 2, dan lalu Muhammad Iqbal Indah Damayanti mendapatkan nomor urut 3. Selain pengundian nomor, deklarasi damai antar paslon juga digelar di KPU NTB. Seluruh pasangan calon menandatangani komitmen mendukung pilkada yang berlangsung lancar dan aman. Tentu ini akan kita sebarkan hasil penetapan malam ini, dan tentu seluruh proses tadi alhamdulillah berjalan baik, berjalan lancar berkat doa kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kemudian pelaksanaan kampanye 2 bulan ke depan. Pemirsa, selanjutnya ini siang akan dibawakan oleh rekan saya Pram Senjaya. Selamat siang Pram, ada informasi menarik apa selanjutnya? Selamat siang rekan Lisa dan pemirsa. Pemirsa, nanti di informasi selanjutnya ada sejumlah persiapan dilakukan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Seperti apa pemirsa? Selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews Siang. Ya pemirsa, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 digelar di akhir pekan ini di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Ajang balap motor paling bergengsi di dunia ini akan memberikan dampak ekonomi besar untuk Indonesia. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney melalui anak usahanya Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC kembali menghadirkan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat pada 27 hingga 29 September 2024. Kehadiran event olahraga berskala dunia ini diharapkan memperkuat sportainment tourism di Indonesia sekaligus mendorong sektor pariwisata di Indonesia. ITDC selaku penyelenggara acara telah menyiapkan Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun ini sebagai satu ajang yang spektakuler. Beragam keseruan akan dihadirkan sebelum dan sesudah acara, sehingga menambah kemeriahan Pertamina Grand Prix of Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 ini, kita akan membahas langsung pada Direktur Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC, ada Bapak Ari Respati melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Ari. Selamat siang. Ya Pak Ari, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di iNews Siang kali ini Pak Ari. Pak Ari, Pertamina Grand Prix of Indonesia di tahun 2024 ini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan di Indonesia. Sejauh ini Pak Ari, apa saja persiapannya? Ya, terima kasih sebelumnya. Penyelenggaraan MotoGP ya, atau yang dikenal sebagai Indonesian GP, Pertamina GP of Indonesia, ini merupakan pembuktian bahwa peningkatan daripada animo masyarakat, peningkatan daripada perputaran ekonomi dari dua perhelatan pertama ini membawa dampak yang sangat luar biasa.
persiapan yang paling utama ya tentunya adalah kesiapan dari infrastruktur, karena tentunya setiap tahunnya banyak sekali infrastruktur yang berubah di baik itu di kawasan Mandalika ataupun juga di seputaran dari sirkuitnya itu sendiri. Dan kami yakinkan semakin tahun infrastruktur itu semakin ready, konektivitas juga menjadi kunci utama karena memang masih banyak sekali masyarakat yang ingin sekali nonton secara langsung, tapi banyak kendala tentang konektivitas atau bagaimana mereka sampai ke sirkuit Mandalika. Oke, baik. Pak Ari, ini kan sudah memasuki tahun ketiganya. Lalu apa yang membedakan dengan gelaran di tahun-tahun sebelumnya, Pak Ari? Ya, Pak Ari? Masih bergabung bersama kami, Pak Ari? Iya, halo Pak Ari. Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak Ari? Putus ya, Mas? Iya. Oke. Pak Ari, lalu apa yang membedakan dengan gelaran di tahun-tahun sebelumnya? Karena ini sudah memasuki tahun ketiga, Pak Ari. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan dengan penyempurnaan dari fasilitas pendukung dan infrastruktur, tentunya kenyamanan daripada customer, kenyamanan daripada penonton itu menjadi hal yang paling utama buat kita saat ini. Kita khususnya yang ada di grandstand, kami mencoba untuk menyempurnakan dengan menutupi atap sehingga sebagian daripada kanopi itu sekarang sudah terpenuhi, walaupun belum menyebar kepada keseluruhan deck untuk penonton. Tapi kami yakinkan dengan adanya penambahan yang kemarin itu kalau sore kelihatan kerasa panas, moga-moga ini akan berbeda sekali. Lalu yang kedua, banyak sekali atraksi-atraksi yang kita persembahkan berkat dukungan dan support dari Pertamina. Kita akan memiliki Museum of MotoGP. Museum of MotoGP ini adalah museum pertama MotoGP yang ada di dunia. Jadi ini merupakan sebuah kebanggaan sekali untuk Indonesia memberikan persembahan ini kepada para penonton nanti di acara MotoGP nanti. Oke, Pak Ari, ini sebagai ajang balap internasional yang bergengsi, kami melihat ini MotoGP selalu memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor pariwisata, Pak Ari. Lalu seberapa pentingnya nih event ini untuk Indonesia, Pak Ari, dan seperti apa target dampak yang diberikan MotoGP untuk Indonesia ke depannya? Iya, MotoGP ini sudah bukan merupakan ajang atau event korporasi. MotoGP ini merupakan bisa dibilang adalah event nasional. Karena dengan adanya MotoGP tentunya citra baik Indonesia di mata dunia sangat amat dipandang. Dan kita berharap bahwa dengan adanya peningkatan brand image atau brand value dari negara atau country branding dari Indonesia ini ya tentunya akan lebih banyak memberikan keyakinan kepada para investor, kepada wisatawan untuk datang berkunjung ke Indonesia. Di dua perhelatan pertama, Mas, kita sudah hampir mencapai 4,7 triliun perputaran ekonomi secara nasional. Dan tentunya di tahun ini kami berharap setidak-tidaknya ini kita bisa pertahankan dan harapan kami tentunya juga pertumbuhan ekonomi bukan hanya nasional ya, tapi juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat juga sangat amat terdampak karena bagaimanapun juga kehadiran ini harus merupakan persembahan kita juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Oke, Pak Ari, lalu ini yang bikin penasaran, Pak Ari, ini apa peranan ITDC atau InJourney ini untuk mempersiapkannya, Pak Ari? Ya, InJourney merupakan sebuah holding aviasi dan pariwisata, termasuk holding baru, Mas, baru 2,5 tahun ini berdiri. Dan bagaimanapun juga salah satu objektif paling besar dari pendirian InJourney ini adalah bagaimana ekosistem pariwisata itu bisa bersinergi. Dan ini sudah kita buktikan bahwasannya satu perhelatan ini ada kerjasama dengan bandara, ada kerjasama dengan kargo. Ini yang berada di bawah naungan InJourney sebagai holding ini sangat amat terasa. Bukan hanya masalah cost yang lebih efisien, tapi bagaimana kita mencoba menggotong royongkan sebuah hajatan sebesar MotoGP
untuk bisa dijadikan pendongkrak ekonomi nasional. Nah, ini merupakan salah satu message besar kita mengapa InJourney itu hadir untuk Indonesia. Oke, Pak Ari, ini selain ajang balap dan tadi ada museum yang pertama kali ada di dunia, ini apa saja bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya pecinta balap nanti di tanggal 27 sampai 29 September nanti, Pak Ari? Ya, kita akan ada side event ya dengan tema Spirit of Indonesia. Side event ini tentunya akan diisi oleh beberapa artis papan atas Indonesia, ada Slang, ada band, ada Gigi, ada Geisha, ada bermacam-macam. Banyak hiburan juga ya Pak Ari ya. Tentunya dan paling menarik di acara opening ceremony nanti ada 250 performer ya yang akan membawakan suasana yang sangat mengejutkan tentang Spirit of Indonesia. Ini yang sangat berbeda dari perhelatan kita yang pertama. Dijamin semakin meriah Pak Ari. Pak Ari, ini adakah target yang disasar untuk gelaran ketiga MotoGP ini, baik dari segi penonton atau multiplier efeknya yang ditimbulkan? Ya, kalau multiplier efek tentunya yang tadi saya sampaikan secara nasional kita harus melebihi dan melampaui target di 2 event pertama, yaitu sekitar 4 triliunan, itu harus lebih dari itu. Lalu yang kedua, untuk perputaran ekonomi di Nusa Tenggara Barat di tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun lalu memecahkan rekor hingga 400 miliar. Ya, harapan kami juga itu akan melebihi dari target pencapaian tahun lalu. Untuk keterisian daripada penonton, tahun lalu kami juga telah memecahkan rekor di atas 110.000 yang sampai hari ini kita juga sedang berjuang untuk mencapai ke sana. Biasanya di detik-detik akhir itu biasanya kalau tipikalnya para penonton Indonesia biasanya sangat sangat berbondong-bondong di hari-hari terakhir, Mas. Oke, baik. Ini meskipun masih di akhir pekan, Pak Ari, namun tampaknya sudah mulai terasa nih meriah dan semarak nanti untuk di akhir pekan nanti. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas informasinya, Bapak Ari Respati selaku Direktur InJourney Tourism Development. Baik Pak Ari, terima kasih. Semoga gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di sirkuit Mandalika nanti berlangsung lancar dan juga meriah. Selamat siang dan salam sehat selalu Pak Ari. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AIN Siang, pemirsa. 4 orang diduga pelaku pencurian sepeda motor di sebuah ruko di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara babak belur dihajar warga. 2 satpam dan seorang warga mengalami luka saat akan menangkap para pelaku yang membawa senjata tajam dan juga pistol. Inilah video amatir warga saat petugas keamanan kawasan ruko Pantai Indah Kapuk memblokir jalan agar pelaku pencurian sepeda motor tidak kabur. 4 pelaku dengan menggunakan sepeda motor sempat menembakkan pistol serta menyabetkan senjata tajam jenis parang kepada warga dan petugas keamanan saat coba menghadang pelaku. Terduga pelaku yang panik saat dikejar warga masuk ke dalam lapangan golf dan berusaha bersembunyi di sungai kecil. Namun para pelaku ini bisa ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Akibat peristiwa ini 2 orang security dan seorang warga mengalami luka saat menangkap terduga pelaku yang berusaha melawan. Pelaku diserahkan ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait aksi curanmor bersenjata api ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang gembong narkoba di Palangkaraya yang dijuluki bos kartel narkoba di Kalimantan Tengah akhirnya berhasil ditangkap. Saat penggerebekan, petugas menemukan rumah pelaku yang nampak biasa dari luar namun memiliki fasilitas mewah di bagian dalam. Badan Narkotika Nasional berhasil menangkap gembong narkoba Kampung Puntun, Palangkaraya yang dijuluki bos kartel narkoba di Kalimantan Tengah. Petugas terpaksa menembak kaki kiri pelaku karena berusaha kabur. Saat dilakukan penggerebekan, petugas menemukan rumah pelaku yang dari luar tampak seperti rumah biasa, namun di dalamnya terdapat ruangan khusus dengan fasilitas mewah. Petugas menyita barang bukti senjata tajam, paket narkoba, alat hisap sabu, serta uang tunai lebih dari 900 juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan sabu. Kita bersama
Kalau tidak diselesaikan, dia akan membangun kekuatan dan bahkan sulit untuk disentuh. Dia melembaga dengan masyarakat. Ya. Pablo Escobarnya Puntun. Ya. Apakah bisa menjamin di Puntun akan bersih dari narkoba, Pak? Kita bersihkan. Ya. Gembong narkoba Saleh adalah DPO Kejaksaan yang divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada 25 Oktober 2022 lalu atas kepemilikan lebih dari 200 gram sabu. Tersangka kini terancam pasal yang disangkakan kepadanya di sidang tahun 2022 silam, sementara petugas BNN kini fokus melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan ribuan peralatan medis ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Alat pelindung diri berupa masker medis dan sarung tangan medis ini merupakan bagian dari program 1 juta masker untuk para pejuang kanker, serta sebagai keberlanjutan dalam kepedulian terhadap perlindungan bagi pasien kanker di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, kasus kanker di Indonesia mengalami kenaikan drastis dengan tingkat mortalitas tinggi dikarenakan teknologi yang kurang merata. Dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup pasien kanker, RSCM Jakarta menghadirkan pelayanan radioterapi menggunakan alat tomoterapi generasi terbaru. Alat dengan sistem radioterapi generasi terbaru ini menawarkan akurasi dan presisi radiasi yang menggunakan teknologi mutakhir untuk menargetkan tumor dengan tepat serta meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya. Karena tadi disebutkan bahwa dia bisa melakukan teknik yang tidak bisa dilakukan secara umum ya pada pesawat radiator. Nah, tentunya ini sangat berguna untuk bermanfaat untuk pasien-pasien yang memang memiliki kondisi-kondisi kanker dengan kondisi khusus. Sebagai keberlanjutan dalam kepedulian terhadap salah satu bentuk perlindungan bagi pasien kanker, MNC Peduli melalui program 1 juta masker untuk para pejuang kanker menyalurkan sebanyak 50.000 masker medis dan 14.000 sarung tangan medis ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Nah, ini dimaksudkan untuk antisipasi atau pencegahan yang diberikan kepada para saudara-saudara kita pejuang kanker dan juga tenaga medis. Kami ucapkan terima kasih sekali atas bantuan dari MNC Peduli untuk masker, terus sarung tangan yang bisa dipakai oleh tenaga medis kami, terutama untuk dalam penanganan kanker. Diharapkan dengan bantuan ini dapat memberikan manfaat lebih bagi pasien kanker dan penyakit berat lainnya, serta tenaga medis yang melakukan pemeriksaan, pengobatan maupun pendampingan pasien sehari-harinya. Dari Jakarta, Amrina Rida Aristiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Aisyah akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terdakwa kasus pembunuhan Raden Andante Khalif Pramudityo, anak pasangan dari artis Tamara Samara dan Angger Dimas, Yuda Arfandi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang lanjutan, Yuda dituntut pidana mati. Ya, pemirsa, sidang kasus kematian Dante, bocah 6 tahun yang melibatkan terdakwa Yuda Arfandi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana dalam sidang agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dihadiri ibu dan nenek korban. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan ahli di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menilai tidak ada yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Terlebih, terdakwa Yuda Arfandi melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP terhadap Dante. Atas perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menenggelamkan kepala korban sebanyak 12 kali di kolam renang, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana mati. Rencananya sidang akan kembali digelar 7 Oktober 2024 dengan agenda pembelaan terdakwa. Ya, pemirsa, pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta Senin sore diwarnai kericuhan di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Para supporter menyalakan flare hingga masuk ke dalam lapangan dan menganiaya sejumlah stewards. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di siang kali ini. Dan pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Pram Senjaya, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.
Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta diwarnai kericuhan oleh para supporter. Kericuhan para supporter mulai terjadi sejak pertengahan pertandingan dan semakin memanas jelang akhir laga pertandingan. Para supporter melempar flare ke arah lapangan yang nyaris mengenai para petugas keamanan dan juru kamera. Usai pertandingan, para supporter masuk ke dalam lapangan dan merusak peralatan, bahkan mengeroyok steward yang berjaga di pinggir lapangan dan menghantamkan kursi. Diduga, aksi ini merupakan bentuk protes Bobotoh akibat beredar info steward yang bertugas melecehkan Bobotoh secara verbal pada laga melawan Port FC di fase grup AFC Champions League 2. Namun, pihak Persib Bandung belum memberikan informasi berlanjut terkait hal ini. Itu mah tidak saya tidak komen, soalnya saya juga tidak lihat ricuannya belah mana. Karena saya tadi begitu ini langsung tahu, langsung masuk langsung sembahyang juga. Tadi saya tidak mendengar juga ya, tidak tahu aja, benar. Dan saya langsung masuk ke ruang ganti. Ya. Tapi kalau itu ada isu efek dari kejadian kemarin? Saya tidak tahu ya, sampai saat ini saya tidak. Kalau saya tahu dan saya mendengar baru saya bicara.